Berurusan dengan kematian adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia. Sebab banyak orang menyadari bahwa pada saat dia mati, dia akan berpisah, dan orang yang hidup akan berpisah dengan yang mati. Banyak yang coba menghindari kalau misalkan ada sebuah obat yang bisa membuat hidup kekal, maka orang-orang kaya akan membelinya dengan begitu begitu berusaha dengan hartanya apapun dia akan jual untuk itu. Karena apa? Banyak orang yang berusaha menghindari apa? Kematian. Dan banyak orang yang tidak mau berusaha dengan kematian. Namun ternyata kematian itu adalah sebuah arisan. Seperti sebuah arisan antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dua jalur. Yang satu adalah maut, yang dua adalah hidup kekal. Kita akan lihat historical kematian, kita akan lihat bagaimana manusia kenapa manusia bisa berurusan dengan kematian, dan bagaimana solusinya. Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dinanti-nantikan dari zaman Adam sampai saat ini. Satu, poin pertama, kata mati dan sejarah kematian. Di dalam kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Di dalam kejadian 2 ayat 15 sampai 17 adalah kita dapat melihat di sini di kejadian 2 ayat 15 sampai 17 adalah kata kematian. Kata mati yang pertama di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Allah sendiri. Jika engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat, maka engkau akan apa? Pastilah engkau mati. Konsep yang kita dapat pelajari, boleh makan yang satu, tidak boleh makan yang lain. Apa yang kita dapat simpulkan di sini? Bahwa ini adalah konsep hukum Allah. Adalah konsep hukum Allah. Hukum Allah yang satu dilarang dan yang satu boleh, yang satu dilarang. Hukum Allah itu bukan diturunkan di Gunung Sinai, tapi sejak awalnya manusia sudah diperkenalkan ada sebuah konsep hukum, sebuah larangan, sebuah perlindungan, sebuah sebuah penjagaan, sebuah tembok yang mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Dan pada saat mereka lakukan, maka mereka harus mati. Jadi, hukum Allah itu bukan untuk orang Israel. Hukum Allah itu universal, diberikan di Taman Eden kepada manusia. Dan berhubungan dengan hukum Allah itu sendiri adalah bila melanggar, engkau mati. Seperti ayat inti kita,
Upah dosa adalah maut. Bila melanggar hukum Allah, maka itulah dosa itu sendiri. Pelanggaran terhadap hukum Allah adalah dosa, dan itulah akibat dosa adalah maut itu sendiri. Di dalam Kejadian 3 ayat 7 adalah start, arti maut itu sendiri. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Poin yang penting di sini adalah pada saat mereka jatuh dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tadinya tidak sadar bahwa apakah setelah mereka berdosa dengan sesudah berdosa, sebelum berdosa jadi berbeda? Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya tidak. Tadinya memang mereka sebelum berdosa mereka juga ada mereka dalam keadaan telanjang. Tapi akibat dosa dapat menelanjangi kehidupan mereka sehingga mereka memiliki malu. Mereka memiliki merasa malu atas diri mereka sendiri. Dan ini adalah akibat dosa dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 7. Di awal mereka sudah menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Setan mencoba mempengaruhi mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan mati. Namun mereka menyadari bahwa pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah menyadari kematian itu adil. Bagaimana kejadian kejadian bahwa mereka menyadari bahwa kematian itu sudah hadir, maut itu sudah ada, mereka dapat memetik pohon ara, daun pohon ara, daun yang tadinya tidak pernah gugur menjadi gugur. Daun yang tidak pernah menjadi gugur menjadi gugur. Daun yang tadinya dalam kekekalan jadi tidak kekal lagi. Akhirnya daun pohon ara itu mereka buat menjadi apa? Cawan. Tanda kematian kedua, sejarah kematian kedua adalah pada saat Allah harus membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Menggantikan daun itu. Harus kematian kedua yang muncul. Yaitu apa? Dalam sejarah kematian. Adalah binatang yang harus mati untuk manusia. Pertama daun yang mati. Daun yang harus gugur. Kedua binatang yang harus mati. Karena apa? Karena mereka berdosa. Kalau mereka tidak berdosa, maka tidak ada daun yang gugur, tidak ada binatang yang harus mati. Tapi karena mereka berdosa, maka harus ada daun yang gugur dan harus ada binatang yang mati. Ini adalah historikal kematian itu sendiri yang dicatat dalam Alkitab. Dan kematian yang paling menyakitkan di Oh, hatinya, selain wow, daun yang perfect. gugur, Yeah, white. selain daun yang selain daun yang gugur dan binatang yang mati, maka kematian yang berikutnya yang sangat menyakitkan hati Adam dan Hawa adalah kematian anaknya sendiri. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka tiba di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Akibat pelanggaran dosa yang dibuat Adam dan Hawa, rentetan sejarah kematian
dia saksikan di depan matanya. Adam dan Hawa belum pernah melihat daun gugur, dia melihat daun gugur. Adam dan Hawa belum pernah melihat binatang yang mati, dia melihat binatang itu mati. Adam dan Hawa belum pernah melihat anaknya mati, akhirnya harus melihat anaknya mati. Karena apa? Karena sebuah keputusan untuk 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 apa? Untuk memilih jatuh dalam dosa, untuk memilih jatuh dalam dosa. Dan kematian itu sampai saat ini adalah sebuah momok yang menakutkan bagi setiap manusia. Bagaimanakah keadaan manusia akibat dosa? Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Semua ada batasannya. Semua di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu bersama, ada waktu berpisah, ada waktu melahirkan, ada waktu apa? Kematian. Kita semua dibatasi. Pada zaman sebelum air bah, umur manusia 1.000 tahun. 900 ribuan tahun. Tapi setelah air bah, umur manusia mulai 120 tahun. Di bawah 1.000. Dan pada zaman kita, umur manusia paling tinggi, kalaupun ada yang mencapai 100 tahun, itu luar biasa. Bahkan sekarang pun ada yang masih baru bayi, banyak sudah mulai meninggal. Ada yang apa? Masih bayi sudah meninggal. Ada yang 40 tahun sudah meninggal. Dibatasi semuanya. Ada waktunya. Tidak terus sama. Dibatasi. Kehidupan kita ada batasnya. Tidak terus di atas. Bagaimana nasib manusia? Ini bukan kejadian 3 ayat 19. Ini pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Lihat menarik. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Setelah jatuh dalam dosa, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Kenapa? Saya mau menyaksikan saya mau menceritakan sebuah kisah. Itu adalah pengalaman hidup saya sendiri bersama dengan kakak kelas saya waktu itu datang ke Amerika. Dia bicara seperti ini pada saya. Tulus, saya tanya sama dia, kenapa kakak, kenapa belum menikah kak? Saya tanya gitu. Dia tanya, Tulus, saya punya hidup tidak mau seperti manusia biasa. Lahir, habis lahir, bersekolah, besar, menikah, punya anak, dan habis itu mati. Saya bingung. Teman saya, kakak kelas saya ini dari kecil Advent. Kenapa punya pola pikir seperti ini? Lihat, ini adalah pola pikir dunia. Karena dia berpikir hidup itu hanya sampai
Setelah punya anak, akhirnya mati. Kalau kita pikirkan ini kita pikirkan kata-kata yang kakak kelas saya sampaikan ini. Bagaimana dengan ini kehidupan binatang? Kehidupan binatang begitu. Lahir, kawin, punya anak, mati. Apa bedanya dengan manusia? Makanya kita pengkhotbah mengatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatunya adalah sia-sia. Pengkhotbah mengatakan itu. Nasib kita sama dengan binatang. Tidak ada bedanya. Lahir, lahir, dan apa? Punya anak, meninggal. That's it. Kita pengkhotbah mengatakan itu. Dan bagaimana solusinya supaya tidak seperti itu? Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Hidup manusia itu sia-sia. Hidup manusia itu adalah sia-sia. Setelah jatuh dalam dosa, hidup manusia itu sama dengan binatang. Tidak ada lebihnya. Hidup dalam kesia-siaan. Pertanyaan, bagaimana solusi atas kematian? Harus ada yang mengambil alih. Harus ada yang memotong, memangkas ini. Harus ada yang menjembatani, memberikan satu pengharapan bagi manusia. Kalau tidak, manusia itu hanya apa? Terus akan begitu saja, mati. Lahir, besar, punya anak, mati. Hanya sampai di situ. Harus ada solusinya atas kematian itu. Maka dalam Roma 5 ayat 15 mengatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Diulangi lagi. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang, semua binasa, namun karena satu orang, kita memiliki kesempatan untuk selamat. Karena satu orang, karena Adam mengambil keputusan untuk jatuh di dalam dosa, maka maka kehidupan manusia sama dengan binatang. Tapi untuk mengintervensi kematian itu harus ada satu orang lagi, yaitu Yesus Kristus yang mengintervensi kematian itu melalui kematiannya di kayu salib. Pelajaran tadi malam. Harus ada korban pengganti. Harus ada korban pengganti yang mengintervensi kematian itu sendiri. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Karena ada kasih Allah ya, karena ada kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga ia mengerjakan anak yang tunggal. Dan apa? Siapa yang percaya tidak binasa. Kenapa tidak binasa? Melainkan beroleh hidup kekal. Karena kasih Allah, kasih karunia itu mengintervensi kematian yang kekal. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus menjadi korban pengganti bagi kita. Kita yang harus mati. Tapi dia intervensi kematian kekal itu. Kita yang tadinya sudah sama dengan binatang. Diangkat. Dikembalikan. Bayangkan. Kalau tanpa Kristus kita sama dengan anjing. Tanpa Kristus kita sama dengan binatang yang kita pelihara. Nasib kita sama. Tapi karena ada Kristus, maka kita memiliki nasib yang berbeda dengan binatang. Ada satu perbedaannya, yaitu Kristus. Hanya Kristus yang bisa memberikan kita perbedaan. Karena Yesus mati untuk saya dan saudara. Memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Bahwa kematian dapat diintervensi. Kematian yang kekal. Bila kita percaya pada Yesus. Walaupun saudara kita yang sudah mendahului kita telah beristirahat. Yakinlah kita dapat bertemu kembali pada saat Yesus datang yang kedua. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 ayat 14 mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Jadi, kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus juga tidak akan bangkit. Kalau tidak Kristus juga tidak bangkit, maka percuma kita memiliki iman. Ini sebuah kepastian. Inilah jaminan bahwa ada kebangkitan bagi saya dan saudara bila kita percaya. Karena kita percaya Yesus bangkit, maka kita harus percaya satu saat nanti saudara kita yang beristirahat di dalam Kristus akan bangkit. Wahyu 17 Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, janganlah takut. Aku, aku adalah yang awal dan yang akhir. Pada saat Yohanes melihat anak manusia itu, dia merasa dirinya seperti orang apa? Orang yang mati. Ketakutan dia. Tapi anak manusia itu berkata, janganlah takut. Janganlah takut. Kata yang dipilih oleh Yohanes adalah janganlah takut.
Di dalam Yohanes 14 ayat 1 ayat 3 sampai 3 berkata, diawali dengan kata, janganlah gelisah hati. Percaya juga kepadaku, percaya juga kepada Bapa. Jangan gelisah. Dan pada saat di Yohanes dikatakan jangan gelisah, di Yohanes Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 diawali dengan kata, pada saat dia berkata apa? Janganlah takut. Yesus mengingatkan kepada Yohanes, jangan gelisah, jangan takut. Percaya, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Bagaimana ayat sebelumnya katakan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus tidak akan dibangkitkan. Di dalam kitab Wahyu katakan apa? Aku yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Berarti ada jaminan bahwa saudara-saudara kita yang telah beristirahat di dalam Kristus kan bangkit. Karena Yohanes sudah melihat yang telah mati namun hidup kembali. Dia telah melihat Yesus yang telah mati dan telah bangkit. Dan saat ini ada berada di surga. Dan apa kata terakhir? Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Apa artinya? Kalau Yesus sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bila teman atau kakak kelas saya itu berkata kehidupan manusia hanya sampai di kematian. Malam ini kita dapat melihat bahwa sejarah manusia itu tidak sampai hanya di kematian. Kenapa? Pada saat Yesus bangkit, pada saat Yesus bangkit, dia membawa satu kelompok untuk dibawa ke surga. Dan pada saat Yesus datang yang kedua kali, dia akan membawa lebih banyak orang lagi untuk bangkit. Untuk bangkit dan bertemu bersama-sama di pantai Laut Kaca. Pertanyaan bagi kita semua. Apakah saat ini kematian tetap menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan kita? Apakah kita dapat bisa seperti almarhum pendeta Kasalia yang berkata sebelum dia meninggal, kapanpun Yesus memanggilnya untuk beristirahat, dia telah bersedia. Apakah kita hal yang sama dapat kita katakan bahwa kematian bukanlah momok yang menakutkan bagi kita lagi? Karena apa? Karena pada saat kita beristirahat, itu bukanlah akhir. Tapi satu saat nanti, Yesus akan membangkitkan kita. Dan pada saat Yesus membangkitkan kita, kita akan bertemu dengan semua yang telah mendahului kita. Dan inilah yang membedakan kita dengan binatang. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Amin.